Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga teman-teman sehat semua dan bisa mengikuti mata kuliah yang saya ampu ini hingga pada akhir nanti ya. Untuk pertemuan pertama mungkin saya akan memberikan sedikit wawasan, sedikit overview ya, gambaran umum tentang apa sih yang dimaksud dengan marketing strategic planning itu seperti apa. Apa yang harus dipelajari dan dipahami dari mata kuliah ini. Ini perlu pemahaman di awal supaya nanti ketika sudah mengikuti mata kuliah kita, mata kuliah saya, nanti Anda sudah bisa menyimpulkan dirinya sendiri bahwa ketika saya sudah mengikuti kuliahnya Pak Yufi misalnya, saya sudah bisa ini itu dan seterusnya. Jadi harapan teman-teman semuanya nanti juga benar-benar bisa paham apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa dan tujuannya untuk apa kita belajar ini ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yufi Priyo ya. Saya asli Blitar, rumah saya di Jalan Cicadas nomor 18 ya. Blitar Kota daerah utara ya. Sekitar Radio Mayangkara itu ke utara, sekitar situlah. Silahkan nanti kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang perlu disampaikan dan perlu didiskusikan, tempat saya tetap terbuka untuk semua mahasiswa dan semua yang ada hubungannya dengan manajemen ya. Jadi untuk semester ini saya diberi tugas untuk mengajar Fakultas Ekonomi khususnya di Prodi Manajemen, dan lebih khusus lagi di kelas karyawan saya mengajar tentang marketing strategis ya. Oke, apa sih marketing strategis itu? Kita kupas satu-satu ya. Oh ya, jadi sebelumnya kita lihat dulu apa yang harus kita pelajari, apa yang mungkin nanti kita pahami, yang harus kita pahami dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui gambaran secara umum apakah marketing strategis itu ya, mulai dari pengertiannya ya, kemudian juga tujuannya apa, seperti itu. Kemudian kita langsung mencoba untuk terjun seakan-akan kita mempunyai usaha. Jadi di situ nanti mempunyai perusahaan. Jadi di situ nanti kita coba secara real, nanti kita akan belajar bagaimana yang pertama membuat dan menyusun visi misi satu perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, objektif dari bisnisnya itu apa? Tujuan kita berbisnis itu untuk apa? Itu tentunya breakdown dari visi misi itu ya. Tujuan utama kita berbisnis itu untuk apa? Kemudian baru kita menganalisis kelemahan, kekurangan, peluang dan ancamannya dalam analisis SWOT ya. Saya kira ini adalah sesuatu yang mungkin biasa dilakukan di kalangan para teman-teman mahasiswa ekonomi ya. Ketika kita menemukan atau memulai satu usaha, memulai satu bisnis, itu analisis ini harus ada datanya yang bisa menjadikan referensi apakah bisnis kita layak diperjuangkan, apakah bisnis kita itu nanti punya peluang untuk bersaing di dunia bisnis ataukah tidak. Oleh karena itu ada nanti analisis SWOT-nya. Kemudian setelah itu kita harus mengerti market ya. Pasar kita itu mau dibawa kemana? Segmentasi pasar kita mau seperti apa? Itu harus ada riset industri. Kita mempunyai value atau mempunyai nilai tambah dari satu usaha kita
yang kita tawarkan itu apa? Apakah dari sisi customer itu sudah memenuhi syarat atau belum? Kita harus punya riset itu. Mulai dari segmentasi pasar, kemudian juga bagaimana pola produksinya, dan data-data yang harus kita punya ketika pasar itu nanti bisa menerima atau tidak. Perilaku konsumen yang berubah itu kita bisa mengimbangi atau tidak, ya. Kemudian juga kita nanti belajar bagaimana kita mensegmentasi pasar. Jadi pasar di dunia bisnis, di dunia usaha itu luas. Tentunya kita tidak bisa menyasar semua orang, semua customer itu ke dalam bisnis kita. Tentunya ada namanya target audience yang spesifik, ya. Kita mau tawarkan usaha kita atau produk kita itu kemana, ke segmen apa, ke kalangan apa. Kita harus betul-betul paham peta dari segmen pasar yang kita pilih. Nah, kemudian baru kita harus mengetahui juga pemain-pemain pada usaha yang sama dengan kita itu seberapa kompetitif perusahaan kita itu ketika bersaing di dunia bisnis, ya. Kita ada satu analisis lagi yang namanya competitive analysis. Competitive analysis ini bisa data-data yang bisa disuguhkan, paling tidak kita bisa membaca peta dari medan tempur kita, medan perang kita itu seperti apa. Musuh-musuh kita dalam tanda kutip, ya, kita tidak memposisikan kompetitor kita sebagai musuh. Paling tidak mereka menggunakan amunisi seperti apa, bagaimana cara berjuang mereka, kemudian bagaimana strategi mereka. Itu adalah competitive analysis, ya. Kemudian juga kita harus tahu juga perkembangan dari customer itu seperti apa. Perubahan waktu, dari waktu ke waktu itu mesti ada namanya perubahan atau perilaku konsumen yang terus berubah-ubah seiring dengan perkembangan dari budaya, kemudian perkembangan dari keadaan, kondisi, generasi, ya, yang mungkin menimbulkan perbedaan karakter jika dibanding dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sehingga analisis tentang customer itu juga harus terus dilakukan untuk supaya kita bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang ada di customer kita. Jangan sampai kita terlalu egois pada produk kita yang bagus misalnya, tanpa melihat dari sisi customer. Produk yang bagus itu adalah produk yang dibutuhkan customer. Artinya kemauan atau perilaku yang ada di customer itu harus bisa istilahnya kita bisa tangkap, ya. Kemudian kita jadikan formulasi untuk membentuk produk-produk yang sesuai, ya. Jadi saya ulangi bahwa produk yang bagus itu adalah produk yang memenuhi syarat dari permintaan, keinginan dari customer. Oleh karena itu, survei customer yang hubungannya dengan perilaku konsumennya, kemudian juga perilaku sosial medianya, dan perilaku-perilaku yang ada hubungannya dengan produk kita, itu harus terus kita kembangkan analisisnya dan datanya. Itu bisa dilakukan dengan cara manual, katakanlah survei, ataukah interview. Nah, yang penting nanti ada data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengargumentasikan bahwa posisi customer kita adalah seperti ini, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah marketing planning. Nah, setelah kita mengetahui beberapa data input pada perusahaan kita, kita harus
mulai membuat perencanaan marketingnya. Tujuan marketingnya apa? Kemudian indikator-indikator marketing itu berhasil ataukah tidak itu seperti apa? Penggunaan channel-channel marketing yang sesuai itu seperti apa? Kemudian sampai kita pada menyusun anggaran untuk marketing, ya. Jadi efektivitas anggaran untuk marketing yang paling bagus itu seperti apa? Nah, itu perlu namanya data-data analisis, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran tapi feedbacknya atau impactnya itu tidak terlalu bagus, ya. Oleh karena itu efisiensi anggaran itu sangat ditentukan oleh data-data yang kita bikin dari survei dan dari beberapa analisis yang ada. Mungkin by the way nggak masalah, jadi berdasarkan pengalaman nggak masalah, tapi data-data itu juga penting, ya, untuk meminimalisir dari penyerapan anggaran yang tidak berguna, ya. Jadi kita belajar tentang marketing strategis itu intinya seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuan ini saya harapkan mahasiswa mampu membangun perencanaan, menetapkan tujuan pemasaran suatu perusahaan, melakukan analisis SWOT dalam suatu perusahaan. Kemudian juga mahasiswa mampu melakukan riset industri, segmentasi pasar, analisis kompetitif, dan perilaku konsumen. Kemudian Anda juga saya harapkan bisa mampu membuat marketing goal, kemudian marketing metric, channel, dan budgeting. Nah, yang terakhir mahasiswa bisa mengimplementasikan, tentunya membuat perencanaan pasar, ya, untuk produk UKM, atau misalnya Anda punya produk sendiri atau orang-orang terdekat Anda punya produk, itu nanti bisa kita jadikan lahan atau pengalaman yang bisa kita susun menjadi sebuah marketing plan. Oke. Jadi itu tujuan dari kuliah ini, ya. Kemudian kita coba menganalisis atau pengertian dari beberapa kata kunci yang sudah saya sampaikan itu apa? Yaitu ada perencanaan, strategi, dan marketing. Jadi ada 3 kata kunci dalam mata kuliah kita. Ini coba kita bacakan aja, ya, tentang pengertiannya. Perencanaan itu adalah proses yang menyangkut upaya untuk menentukan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan menentukan dana, ya, dana, ya, yang diperlukan serta faktor-faktor lain yang akan digunakan. Itu perencanaan itu seperti itu. Kemudian marketing strategi itu adalah pendekatan jangka panjang yang berwawasan ke depan dan rencana permainan keseluruhan dari organisasi manapun atau bisnis apapun. Strategi ini dibuat dengan tujuan mendasar untuk mencapai keunggulan kompetitif, ya, yang berkelanjutan dengan memahami kebutuhan dan keinginan customer atau pelanggan. Strategi ini merupakan strategi yang luas yang mencakup segala sesuatu, mulai dari bagaimana perusahaan memposisikan dirinya hingga kreatif, meta strategis, hubungan media, bauran pemasaran, serta saluran dan taktiknya. Jadi sudah jelas bahwa di sini kata kuncinya adalah mencapai keunggulan kompetitif, kemudian keinginan customer, kemudian juga
saluran mitra strategis dan teknik yang efisien. Itu. Kemudian materi-materi yang saya sampaikan sudah saya sampaikan di awal ya. Ini sebaran materinya ya, mulai dari pendahuluan yang saya sampaikan untuk hari ini, kemudian yang kedua marketing strategi dan planning pengertiannya, kemudian juga membuat visi misi perusahaan ya, tujuan bisnis itu apa, melatih analisis SWOT Anda seperti apa, industri riset ya, kemudian target audiens, bagaimana segmentasi pasar yang tertarget itu seperti apa ya, marketing strategisnya, budgeting, perilaku konsumen ya, marketing goalnya, marketing metric, marketing channel ya, nanti akan kita pelajari di materi-materi marketing strategis ya. Ini materi-materi yang menarik dan bisa diaplikasikan di dunia secara nyata ya, dalam usaha masing-masing dari mahasiswa ataupun dari UKM-UKM yang ada di sekeliling kita. Mungkin bahasanya untuk di tingkat mahasiswa itu mungkin bahasanya lebih konsep ya, lebih konsep yang tertata. Nah, nanti tinggal kadang kita juga mengaplikasikan konsep, mengaplikasikan teori itu kesulitan, tapi kita nanti akan mencoba membuat simulasi yang sederhana bagaimana kita membuat marketing strategis ini pada usaha kita masing-masing. Oke ya, itu materi-materi yang akan saya sampaikan dalam kuliah marketing strategis ya. Kemudian penilaiannya juga kita ada keaktifan siswa, ada tugas, UTS dan UAS ya. Mungkin nanti UTS-nya sama tugasnya jadi satu aja karena kita pertemuannya sangat-sangat singkat ya. Ini mungkin nanti kita ambilkan ketika Anda nanti mengerjakan tugas ya, ada tugas mingguan nanti ya. Ada tugas mingguan yang harus Anda kerjakan ya, kemudian juga nanti ada UAS. Pertemuan kita terbatas dan saya harap Anda juga membantu memahamkan diri sendiri dengan membaca, kemudian juga mengerjakan tugasnya, kemudian juga mengikuti kuliah-kuliah yang saya sampaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Mungkin akan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.